Berikut adalah 6 berita terbesar minggu ini. Pilihan peristiwa yang paling menyita perhatian publik. Kami rangkum 6 peristiwa besar yang paling menyita perhatian publik. Mulai dari kasus kriminal, ekonomi, hingga dinamika politik nasional. Inilah daftar lengkapnya. Nomor 6. Dwi Hartono, sosok misterius di balik penculikan. Kasus penculikan kepala cabang bank ternama akhirnya menemukan titik terang. Polisi menetapkan Dwi Hartono sebagai dalang utama. Pria berusia 42 tahun ini ternyata punya rekam jejak panjang, mulai dari penipuan, pemalsuan identitas, hingga perekrutan jaringan kriminal. Ia mengatur penculikan dengan rapih sebelum akhirnya ditangkap di sebuah apartemen Jakarta Selatan. Terungkapnya sosok Dwi Hartono menegaskan bahwa dunia kriminal selalu punya dalang yang licin namun tak bisa lari dari hukum. Nomor 5. Bos Maktur Fuad Hasan diperiksa KPK. Industri haji kembali diguncang kabar besar. Bos Maktur Fuad Hasan memenuhi panggilan penyidik KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus distribusi kuota yang diduga diselewengkan hingga merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Kehadirannya langsung jadi sorotan publik, mengingat Maktur dikenal sebagai biro haji premium yang kerap melayani tokoh penting dan pejabat. Kasus ini membuka mata masyarakat bahwa ibadah suci pun rawan diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Nomor 4. Pemkab Jember gelar program pangan murah. Dari Jember, Jawa Timur, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid meluncurkan program pangan murah. Program ini digelar di 31 kecamatan untuk menekan harga kebutuhan pokok yang terus berfluktuasi. Warga bisa membeli beras, minyak goreng, gula, hingga telur dengan harga lebih murah dan pasaran. Selain menjaga daya beli, program pangan murah juga menjadi strategi pengendalian inflasi daerah. Sebuah langkah konkret dari pemerintah untuk daerah hadir langsung di tengah kesulitan warganya. Nomor 3. 4 anggota DPR dinonaktifkan partai. Parlemen kembali diguncang skandal. Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya resmi dinonaktifkan dari DPR oleh partai mereka, Nasdem dan PAN. Langkah ini diambil setelah pernyataan dan aksi mereka yang dianggap menyinggung rakyat, mulai dari komentar kontroversial hingga video joget-joget yang viral. Dampaknya memicu demonstrasi, bahkan penjarahan rumah beberapa anggota. Meski dinonaktifkan, mereka masih menerima hak keuangan DPR sesuai aturan. Publik kini menunggu apakah penonaktifan ini sekedar formalitas atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi parlemen. Nomor 2. Emas Antam catat rekor tertinggi September 2025. Harga emas Antam mencatat rekor baru pada awal September 2025. Harga per gram tembus hingga Rp2.035.000 dan naik hingga Rp26.000 dari hari sebelumnya. Buyback juga melonjak ke Rp1.882.000 per gram. Kenaikan ini dipicu perlemahan dolar Amerika Serikat, ketidakpastian global, hingga spekulasi kebijakan bank sentral dunia. Meskipun harga naik, minat masyarakat berinvestasi emas justru semakin tinggi. Data penjualan menunjukkan lonjakan hingga 20% dalam sebulan terakhir. Fakta ini menegaskan emas masih menjadi instrumen investasi paling aman di tengah gejolak ekonomi dunia. Nomor 1. Deadline tuntutan 17+8. Publik tunggu aksi DPR. Puncak berita minggu ini datang dari Jakarta. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat resmi menyerahkan dokumen berisi 25 poin aspirasi ke DPR RI.
terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025 serta 8 reformasi jangka panjang hingga Agustus 2026. Poin-poinnya tegas, dari penarikan TNI dari ranah sipil, pembekuan kenaikan tunjangan DPR, hingga pengesahan UU perampasan aset koruptor. Sejumlah respon awal sudah muncul, namun publik menilai masih sebatas janji. Kini rakyat menunggu bukti nyata. Apakah DPR benar-benar berpihak pada mereka atau sekedar bersembunyi di balik retorika? Itulah 6 berita terbesar Indonesia minggu ini, dari sorotan publik, kasus hukum, hingga dinamika ekonomi. Semua menunjukkan bahwa negeri ini terus bergerak dengan tantangan besar yang menanti jawaban nyata. Nantikan rangkuman berita top berikutnya hanya di berita top 6 Indonesia minggu ini.